Halo semua, jadi video kali ini kami akan membahas tentang Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Adapun topik bahasan yang akan dibahas kali ini, yang pertama yaitu hakikat Project Based Learning, kemudian karakteristik, manfaat, tahapan, keunggulan dan kelemahan, serta penilaian terhadap Project Based Learning ini. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek ini membuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan permasalahan yang diberikan kepada siswa sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata, dan menuntut siswa untuk melakukan kegiatan merancang, melakukan kegiatan investigasi atau penyelidikan, lalu memecahkan masalah, membuat keputusan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri maupun kelompok. Hasil akhir dari kerja kelompok adalah produk berupa laporan tertulis atau lisan, seperti presentasi atau rekomendasi. Nah, penilaian tugas proyek dilakukan dari proses perencanaan pengerjaan tugas proyek sampai hasil akhir proyek. Model pembelajaran proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran inovatif yang menekankan bahwa belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks, dan model pembelajaran proyek ini berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam kegiatan, memecahkan masalah, dan tugas-tugas bermakna lainnya, dan juga memberi peluang siswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya itu bisa menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Model pembelajaran berbasis proyek ini dapat membangun pengetahuan siswa dengan menyusun sendiri pengetahuannya, karena model ini dilandasi dengan teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Oleh sebab itu, model pembelajaran proyek dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya secara personal. Model pembelajaran proyek atau project based learning ini memiliki potensi yang besar untuk membuat belajar yang menarik, bermakna bagi siswa untuk memasuki lapangan kerja. Model pembelajaran proyek diterapkan untuk mengembangkan kompetensi siswa yang dapat digunakan secara langsung nanti untuk bekerja setelah tamat sekolah. Misalnya, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, memiliki keterampilan yang dibangun dari proyek, seperti keterampilan membangun tim, membuat keputusan kooperatif, memecahkan masalah kelompok, dan pengelolaan tim. Dari keterampilan-keterampilan ini besar nilainya ketika sudah memasuki lingkungan kerja. Model pembelajaran proyek ini memiliki karakteristik yaitu isi, kondisi, kegiatan, dan hasil. Yang pertama, isi. Isi ini difokuskan pada ide di siswa, yaitu dalam membentuk gambaran sendiri, bekerja atas topik-topik yang relevan dan minat siswa yang seimbang dengan pengalaman siswa sehari-hari. Yang kedua, kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi untuk mendorong siswa mandiri dalam mengelola tugas dan waktu belajar, sehingga dalam belajar, materi kolaid siswa mencari sumber informasi secara mandiri dari berbagai referensi seperti buku maupun internet. Ketiga, kegiatan. Kegiatan ini adalah suatu strategi yang efektif dan menarik untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam memecahkan masalah-masalah melalui keterampilan kecakapan siswa. Di sini siswa dibangun dalam menggagas pengetahuan dengan menyampaikan ke teman lainnya. Yang keempat, yaitu hasil. Hasil di sini adalah penerapan hasil yang produktif dalam membantu siswa mengembangkan kecakapan belajar dan mengintegrasikan dalam belajar dengan baik, termasuk strategi dan kemampuan untuk menggunakan kognitif strategi pemecahan masalah. Selain itu, kecakapan seperti disposisi, sikap, dan kepercayaan dapat digunakan untuk pekerjaan produktif, sehingga efektif dapat menyempurnakan tujuan yang sulit untuk dicapai dengan model-model pengajaran yang lainnya. Manfaat Project Based Learning. Yang pertama, peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Peserta didik terlibat langsung dalam proses belajar yang praktis, di mana mereka dapat memahami konsep-konsep baru dan menguasai keterampilan yang terkait. Melalui proyek, peserta didik belajar bagaimana menerapkan teori ke dalam praktik, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh lebih mendalam dan bermakna. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Project-based learning menuntut peserta didik untuk menghadapi tantangan nyata, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Dengan menyelesaikan atau memecahkan masalah yang kompleks, mereka belajar mengenali berbagai aspek masalah dan menemukan solusi yang efektif.
Kemudian yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif. Pembelajaran berbasis proyek mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam eksplorasi, diskusi, dan pengembangan produk yang nyata, yang meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam sumber bahan alat. Peserta didik belajar untuk mencari dan menggunakan berbagai sumber bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kolaborasi. Project-based learning sering dilakukan dalam kelompok yang memfasilitasi kolaborasi antar peserta didik. Mereka belajar bekerja sama, berbagi ide, dan menghargai perbedaan yang meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Peserta didik kemudian membuat keputusan dan kerangka kerja. Peserta didik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek mereka. Mereka merancang kerangka kerja dan langkah-langkah yang harus diambil yang mengajarkan mereka tanggung jawab dan kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, merancang proses untuk mendapatkan hasil. Peserta didik belajar merancang proses dan tahapan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mengajarkan mereka tentang perencanaan dan manajemen waktu. Kemudian yang kedelapan yaitu tanggung jawab dalam mengelola informasi. Peserta didik bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola informasi yang relevan dengan proyek. Mereka belajar bagaimana mencari informasi yang akurat dan relevan, serta menyusun data secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi secara kontinu. Project-based learning mendorong peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan proyek secara berkala. Ini membantu mereka untuk memahami apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Tahapan dalam project-based learning. Yang pertama yaitu inisiasi proyek. Guru mempersiapkan dan mengajarkan topik pertanyaan yang berkaitan dengan masalah dan mengundang peserta didik untuk mendiskusikan pencarian solusi. Penyusunan pertanyaan ini dapat memicu minat siswa. Peserta didik mengajukan pertanyaan dasar tentang apa yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan proyek. Guru akan memastikan bahwa setiap peserta didik mendiskusikan dalam kelompok dan memahami langkah-langkah melaksanakan proyek secara kelompok. Siswa mulai mendiskusikan dan mempersiapkan rencana pelaksanaan proyek. Ini mencakup pembagian peran dalam kelompok dan apa yang perlu dipersiapkan untuk proyek tersebut. Guru juga mulai membuat rencana proyek dan membaginya menjadi beberapa fase untuk memfasilitasi pelaksanaan. Siswa menyetujui jadwal dan mulai memperhatikan tenggat waktu proyek. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan proyek. Guru mengintegrasikan partisipasi dan keterlibatan peserta. Guru juga memantau kemajuan proyek yang dirancang. Jika mengalami kendala, peserta didik akan langsung mendapatkan bimbingan. Siswa membuat proyek dan memastikan pelaksanaannya tepat waktu. Siswa menuliskan tahapannya, mencatat perkembangannya, dan kemudian merefleksikan laporannya. Kemudian yang keempat yaitu presentasi hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan untuk mengkomunikasikan secara aktual kreasi atau temuan dari investigasi kelompok. Ini tidak hanya tentang menyajikan hasil, tetapi juga tentang memberikan refleksi yang tindak lanjut yang relevan. Dengan demikian, siswa dapat memperlihatkan hasil kerja mereka secara jelas dan persuasif, sehingga audiens dapat memahami kompleksitas dan kedalaman penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Guru melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik serta panduan tindak lanjut terhadap proyek yang diselesaikan oleh peserta didik. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka dan menerima umpan balik serta bimbingan dari mereka. Peserta juga menyebutkan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proyek tersebut. Sama halnya dengan model pembelajaran-pembelajaran yang lain, model pembelajaran berbasis proyek ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun keunggulan dari model pembelajaran project-based learning antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang bersifat kompleks. Pembelajaran berbasis proyek ini menantang siswa untuk menghadapi masalah nyata yang seringkali memiliki jawaban yang sangat luas. Dengan menganalisis situasi, merumuskan pertanyaan dan juga mencari solusi, siswa belajar untuk berpikir kritis dan juga kreatif.
Proses ini melatih mereka untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan memilih yang paling efektif. Keterampilan ini sangat berharga apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu mendorong siswa berkolaborasi untuk mengembangkan dan juga mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini mendorong mereka untuk berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain dan juga menyampaikan pandangan mereka dengan jelas. Keterampilan komunikasi yang dikembangkan selama proyek, baik lisan maupun tulisan sangat bermanfaat untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari para siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber. Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek mereka. Hal ini termasuk waktu, bahan, informasi, dan juga tenaga kerja dalam mengerjakan proyek. Dengan merencanakan dan mengatur sumber daya secara efektif, siswa belajar bagaimana memprioritaskan tugas dan membuat keputusan yang bijak. Keterampilan mengelola sumber daya sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bagi para siswa yang nantinya akan melanjutkan studi mereka. Yang keempat, memberikan pengalaman siswa dalam belajar praktik dan mengorganisasi proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaan proyek. Mereka belajar bagaimana mengorganisir tugas-tugas, membuat alokasi waktu yang realistis, serta menentukan sumber daya yang diperlukan. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan organisasi yang akan berguna di masa depan. Nah, selain keunggulan, model pembelajaran berbasis proyek ini memiliki beberapa keterbatasan ketika diterapkan dalam suatu kelas. Di antaranya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Meskipun PJBL ini memiliki banyak keunggulan, salah satu kelemahannya adalah bahwa metode ini memerlukan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan masalah dan dapat membutuhkan biaya yang signifikan. Proses ini seringkali melibatkan penelitian yang mendalam, diskusi kelompok, dan eksperimen praktis yang semuanya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Kemudian yang kedua, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Model pembelajaran ini memerlukan banyak peralatan dan sumber daya yang harus disediakan. Dalam proses PJBL, siswa seringkali membutuhkan peralatan khusus untuk melakukan eksperimen, pengujian, dan pengembangan proyek. Contohnya, proyek yang berfokus pada bidang teknologi informasi mungkin membutuhkan komputer, perangkat lunak khusus, dan perangkat keras lainnya. Proyek yang berfokus pada bidang sains mungkin membutuhkan peralatan laboratorium seperti mikroskop, bahan kimia, dan juga peralatan pengukuran. Kemudian yang ketiga, beberapa siswa merasa kesulitan. Project-based learning seringkali melibatkan kegiatan praktis dan eksperimen yang memerlukan keterampilan tertentu. Siswa yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan percobaan atau eksperimen mungkin merasa tertekan dan kesulitan untuk berkontribusi secara efektif dalam berkelompok. Siswa yang tidak mampu berpartisipasi aktif mungkin merasa terasingkan dari kelompoknya. Hal tersebut bisa mengurangi motivasi dan kepercayaan diri mereka sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, untuk mengatasi keterbatasan dari pembelajaran berbasis proyek ini, guru harus bisa mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, membatasi waktu siswa dalam menyelesaikan proyek, meminimalisir dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan juga biaya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga pengajar dan peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek ini bisa menuntun siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi dan refleksi serta meningkatkan keterampilan sosial mereka. Penilaian dalam project-based learning. Setelah menerapkan beberapa tahapan dalam pembelajaran, penilaian proyek dalam project-based learning melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, pengelolaan. Jadi, guru menilai kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Peserta didik harus memiliki kemampuan untuk memilih topik yang relevan dan juga menarik. Hal ini memungkinkan mereka untuk memfokuskan perhatian mereka dan energi mereka pada masalah yang spesifik, sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam.
Guru juga menilai kemampuan siswa dalam mencari informasi yang akurat dan relevan karena proses ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif. Peserta didik juga harus dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan juga menulis laporan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan dalam mengatur prioritas dan menghadapi tenggat waktu yang diberikan. Yang kedua, relevansi. Guru melakukan penilaian dengan melihat kesesuaian topik, data, dan juga hasil proyek dengan kompetensi dasar atau mata pelajaran. Proyek harus relevan dengan mata pelajaran atau kompetensi dasar yang dituntut untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas dan nyata. Relevansi ini juga membantu dalam mengevaluasi apakah proyek tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, keaslian. Guru mengidentifikasi apakah proyek yang dikerjakan merupakan hasil karya sendiri dengan kontribusi pendidik dan pihak lain atau tidak. Proyek harus merupakan hasil karya sendiri dari peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya menerima informasi secara pasif. Keaslian juga memastikan bahwa peserta didik telah memahami konsep yang telah dipelajari dan dapat mengaplikasikannya dalam bentuk yang unik. Meskipun proyek harus merupakan hasil karya sendiri, kontribusi pendidik dan pihak lain seperti bimbingan dan dukungan itu juga sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran adalah interaktif dan peserta didik tidak pernah sendirian dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Jadi guru menilai dengan melihat bahwa proyek yang dikerjakan para siswa memiliki unsur-unsur baru dan unik. Proyek harus memiliki unsur baru dan unik yang berbeda dari biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Inovasi dan kreativitas ini sangat penting dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih semangat lagi, minggu lalu Ibu ajarkan lagu Desaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai kawanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berjalan, selalu ku rindukan desaku yang permain. Anak-anak, materi hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah berdiskusi, kalian mampu membuat kolase dengan alam dengan teknik yang kreatif. Sebelum kalian mulai belajar, Ibu ingin bertanya, bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja? Ada yang tahu? Bagian-bagian dari tumbuhan ada akar, batang, daun, kemudian bunga, biji-bijian, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu apa manfaat dari tumbuh-tumbuhan? Ya, yang pertama, ya benar, untuk menghasilkan oksigen. Yang kedua, sebagai bahan makanan, betul. Ada juga sebagai bahan industri. Setelah menuduk kelompok, nah sekarang kita akan membuat sebuah
lain-lain. Kegiatan ini akan berlangsung dalam 2 sesi anak-anak. Yang pertama sekarang sebelum istirahat dan akan dilanjutkan nanti setelah istirahat. Silakan dari sekarang masing-masing kelompok mendesain. Untuk desain sketsanya silakan kalian sepakati dalam masing-masing kelompok. Yang pasti temanya adalah tentang tumbuhan dan bisa juga hewan. Tumbuhan bisa bunga, daun. Kalau hewan bisa kupu-kupu, gajah atau jerapah, bisa. Silakan. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semua sudah selesai. Untuk selanjutnya silakan masing-masing dari kalian, masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Dari perwakilan masing-masing kelompok tadi, alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik. Hanya ada beberapa yang masih perlu dirapikan. Mungkin alhamdulillah semua hasilnya sudah bagus. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan tidak hanya bisa dipakai untuk bahan makanan, bahan minuman, bahan industri, kemudian menghasilkan oksigen. Ternyata tumbuhan bisa kita jadikan hasil karya yang bagus, hasil karya berupa kolase dari biji-bijian. Nanti kalian sudah buat, ada yang memakai daun-daunan juga. Ini adalah salah satu hasil karya seni yang merupakan pemanfaatan dari sumber daya alam, yaitu tumbuhan. Ini adalah karya seni 2 dimensi yang berupa kolase. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan pelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Hai guys, jadi aku di sini akan melakukan wawancara tentang bagaimana penerapan dan juga keunggulan dari metode pembelajaran Project Based Learning. Di sini aku sudah bersama dengan Halo, aku Putri Nabila, mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Oke, jadi aku di sini sudah bersama dengan Kak Putri Nabila dari Fisip. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Kak, jadi bagaimana sih pengalaman Kakak dalam menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning dalam masa perkuliahan? Menurut aku sendiri nih ya, aku sangat menikmati sih pengalaman Project Based Learning ini. Misalnya kayak dalam salah satu proyek, aku melakukan penelitian lapangan tentang isu sosial yang berada di masyarakat. Nah, dengan menerapkan metode Project Based Learning ini, membuat aku lebih memahami konteks teori yang aku pelajari di kelas. Oke, jadi sangat membantu sekali ya Kak. Betul sekali. Untuk pertanyaan yang kedua ya Kak, menurut Kakak nih apa sih keunggulan dari metode pembelajaran Project Based Learning dibandingkan dengan metode pembelajaran yang tradisional? Mungkin beberapa keunggulan yang aku rasakan ya. Yang pertama nih, mahasiswa lebih terlibat karena mereka langsung berkontribusi dalam proyek. Nah, yang kedua yaitu aku bisa belajar sekaligus mengembangkan keterampilan praktis seperti kerja tim, komunikasi, dan memecahkan suatu masalah dalam tim. Nah, yang terakhir yaitu mungkin proyek seringkali berhubungan dengan isu nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Begitu. Oke, jadi banyak sekali ya Kak keunggulan dari Pastinya. metode pembelajaran dari Project Based Learning. Oke, terima kasih Kak Putri Nabila untuk waktunya. Sekian dari kami, bye-bye.